Apa absen? Enggak, Pak. Suka, Pak, kita mau wawancara Bapak dulu nih. Wawancara tentang PPKM. PPKM. Pak Budi. Iya, Pak. Kok Pak Budi? Pak Awan, Pak. Apa Budi ya? Oh iya. Boleh. Oke Pak, jadi hari ini kita bakal wawancarain Bapak tentang seputaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nanti kalau misalkan jawabannya kan berarti menurut saya kan. Jadi kalau misalkan kurang-kurang ya mohon maaf lah ya. Apa banget loh, Pak. Oke, jangan lama-lama, kita langsung lanjut aja ya, Pak. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama. Menurut Bapak, nilai-nilai di dalam tiap sila Pancasila apakah langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau perlu penyesuaian? Praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan jika salah satu sila di dalam Pancasila tidak ada, apakah sila Pancasila masih bisa berdiri atau justru akan jatuh atau kurang lengkap gitu, Pak? Oke, jadi kalau yang kedua itu pertanyaannya tentang apakah Pancasila itu harus lengkap. Oke, saya jawab dari yang pertama dulu ya. Dimana yang pertama itu kan berkaitan dengan pengalaman Pancasila. Pengamalan berarti ya? Pengamalan Pancasila. Apakah bisa atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Ya jawabannya ya pasti bisa. Karena kan Pancasila itu kalau misalnya kalian ingat ya, itu kan sebagai landasan ideal. Dimana landasan ideal itu adalah landasan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sudah melakukan pengamalan Pancasila. Contoh, misalnya kayak kalian setiap pagi itu beribadah. Nah, itu kan pengamalan sila pertama pastinya kan. Terus kayak kalian saling berinteraksi satu sama lain tanpa adanya pandangan suku, agama, ras, budaya. Nah, itu kan pengamalan sila kedua, iya. Sila ketiga, iya. Terus kayak kan kebetulan saya wali kelas ya. Saat kemarin kita memilih perangkat kelas, itu kan kita pakai musyawarah kan. Nah, itu melambangkan sila keempat. Nah, untuk kelima, yang berkaitan dengan kan udah ada piket tuh dari Senin sampai Jumat, di mana semuanya pasti dapat dalam per minggu kan. Nah, itu adalah bagian dari keadilan sosial. Jadi, kalau ditanya apakah bisa, ya pasti bisa. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah sila itu atau Pancasila harus utuh, harus lengkap 1 sampai 5? Apakah berkaitan satu sama lain? Ya pastinya kalau misalnya kita bilang boleh gak hilang satu, ya jawabannya tidak boleh. Karena Pancasila itu kan sebuah sistem ya, dimana kalau sistem itu otomatis berkaitan satu sama lain. Otomatis dari antara sila satu dengan sila yang lain itu berkaitan. Contoh misalkan sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan. Sila pertama ini kan berkaitan hubungan antara kita dengan Sang Pencipta dan juga hubungan kita dengan manusia lain dalam konteks beragama. Kita nggak bisa memaksakan agama kita ke orang lain. Nah, ini kan berkaitan juga dengan sila kedua. Oke, jadi antara sila itu harus utuh dari sila pertama sampai sila kedua. Oke teman-teman, jadi Pancasila itu bukan cuma sekedar teori ya. Benar nih apa yang dikatakan sama Pak Rizky tadi. Oke, untuk soal selanjutnya, menurut Bapak, apakah Pancasila masih layak menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, ya pastinya sangat layak. Dimana kalau misalnya kalian pernah dengar, Pancasila itu sifatnya dinamis. Dinamis itu pasti berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kayak nilai toleransi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan itu akan menyesuaikan keadaan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Dan apalagi untuk Indonesia ya, Indonesia itu kan sangat beraneka ragam, sangat multikultural. Jadi dibutuhkan pemersatu. Nah, salah satu pemersatunya adalah Pancasila. Sesuai dengan lambangnya di bagian bawah ada Bhinneka Tunggal Ika seperti itu.
Oke, makasih ya Bapak atas pendapatnya. Maaf Iya. tadi mendadak. Ya nggak apa-apa, saya juga kaget tadi tiba-tiba dipanggil. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ya, bye-bye semuanya. Two hours later. Halo semuanya, aku Dita. Dan aku Nadia. Nah, di sini aku ditemenin guru yang paling ganteng katanya di Sisma. Kira-kira kalian setuju gak nih? Nah, ini dia. Oke deh, katanya Bapak itu guru paling ganteng ya di Sisma. Setuju nggak kalau saya bilang kayak gitu di depan kamera? Nah, Oh, ya menurut adik-adiknya gimana nih? Ya enggak lah, beda kita. Ya. Oke. Wah, bawa-bawa fans ya teman-teman. Oke deh Pak, mari kita buktiin apakah Bapak bisa menjawab pertanyaan dari kita. Oke, siap. oke nih, menurut pandangan Bapak, apakah semua sila Pancasila itu bisa nyambung ke praktik kehidupan sehari-hari? Dan apa kalau sila Pancasila itu dihilangkan salah satunya, apa masih tetap relevan? Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang kalian sudah lakukan gitu, kayak misalnya contohnya kayak berdoa itu setiap hari itu kan udah menjadi pengamalan sila pertama gitu. Nah, kalau misalkan salah satunya dihilangkan ya bukan Pancasila lagi namanya. Ya, jadi mungkin diubah namanya jadi Catur sila atau Trisila gitu kalau dua ya. Oke deh Pak, penjelasannya itu padat, singkat, tapi kena ya. Oke deh, lanjut. Menurut Bapak, mengapa sih Pancasila itu masih layak menjadi pedoman hidup saat ini? Ya, karena Pancasila sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia gitu. Buktinya apa ya masih dipakai sampai sekarang belum diganti gitu. Ya, jadi Pancasila tetap masih dipertahankan di Indonesia gitu. Ya, Oke, makasih ya Pak. sama-sama. Halo semuanya, balik lagi sama aku Prita dan Aku Nafira. nah Vira, gimana nih kabar kamu? Baik. Oke, di sini kakak izin tanya-tanya ya sama kamu seputaran tentang Pancasila. Jadi pertanyaan pertama, menurut Vira, kalau ada satu sila yang nggak dijalankan, apakah sila lainnya akan berefek? Terus menurut Vira nih, Pancasila itu masih digunain nggak sih di kehidupan sehari-hari? Ya. Jika ada salah satu sila yang tidak dijalankan, itu tidak terlalu berpengaruh karena masih ada sila-sila lainnya yang masih bisa kita jalankan. Terus kalau untuk penerapan dalam kegiatan sehari-hari itu bisa seperti berdoa sebelum makan ataupun berdoa sebelum belajar. Mungkin kita emang kadang itu kita nggak nyadar kalau misalkan kita lagi ngelakuin nilai-nilai Pancasila. Oke, pertanyaan kedua nih. Menurut Vira, Pancasila itu masih relevan nggak sih jadi pedoman di zaman kita ini? Ya, Pancasila masih relevan karena di tengah gempuran teknologi, karena contohnya itu kayak kita berinteraksi di media sosial tanpa berkata-kata kasar seperti sila kedua Pancasila. Oke, makasih ya Vira atas jawabannya. Tapi di sini kakak bakal izin menambahkan jawaban Vira karena sebenarnya sila satu dan sila lainnya itu saling berkaitan sehingga membuat maknanya itu tetap utuh. Contohnya, misal ada nih sila kemanusiaan yang mengharuskan kita untuk saling berbuat baik, tapi nggak ada nih sila persatuan yang membuat negara kita tetap hancur, otomatis nggak ada gunanya dong. Nah, karena itu sila satu dan sila lainnya itu tetap berkaitan agar maknanya tetap utuh. Jadi setelah dengar ini gimana nih menurut Vira? Oh, bener juga ya Kak, setelah saya pikir lagi, kalau misalkan ada salah satu sila yang maknanya tidak dijalankan, itu makna yang lainnya juga jadi nggak lengkap. Benar. Oke, makasih Vira atas jawabannya. Ya, sama-sama. Halo semua, aku Kalista. Jadi hari ini aku lagi sama kakak cantik nih. Boleh kenalin dirinya, Kak? Halo semuanya, kenalin nama aku Regina dari kelas 12-3. Oke, Kak Regina. Sebelumnya aku mau wawancarain Kak Regina tentang Pancasila nih. Kak Regi udah ready belum nih? Ready banget Kalista. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Nah, menurut Kak Regi, Pancasila itu ada nggak sih prakteknya di kehidupan kita sehari-hari? Dan
kalau salah satu sila dari Pancasila itu hilang, apakah yang akan terjadi? Iya, menurut aku Pancasila itu prakteknya masih ada di kehidupan sehari-hari. Karena Kalista, kalau kita ngelihat ke sejarahnya nih, Pancasila itu sebenarnya udah disusun sama pendiri bangsa kayak Soekarno dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kebudayaan yang udah ada di Indonesia. Jadi itu bukan suatu hal yang baru lagi seharusnya untuk kita. Kalau kita bisa lihat secara nyata, contohnya di lingkungan sekolah biasa kita ngelakuin kerja kelompok, itu kan sudah mencerminkan sila keempat dari Pancasila ya Kalista. Dan tadi apa pertanyaan kedua? Jika salah satu sila hilang, apakah yang akan terjadi ke Pancasila itu sendiri? Oke. Iya, menurut aku apabila salah satu sila Pancasila itu hilang, maka itu tuh akan mempengaruhi ke sila-sila lainnya, karena satu sila itu sudah menjadi pondasi dari sila-sila lainnya. Kan kita punya 5 sila dari Pancasila ya. Apabila contohnya sila kemanusiaan itu hilang dan kita hanya menerapkan sila persatuan, jadi itu bisa ada tendensi bahwa persatuan itu akan memandang bulu tanpa adanya kemanusiaan, kayak gitu Kalista. Jawabannya bagus banget ya teman-teman ya. Wow. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua deh. Nah, menurut Kak Regi, Pancasila itu masih nggak sih relevan untuk saat ini? Iya, menurut aku Pancasila itu tentunya masih sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Apalagi di tengah arus modernisasi yang udah memasuki banyak budaya luar, yang tentunya kita perlu penyaringan dari diri kita sendiri, perlu pedoman mana yang baik, mana yang kurang baik untuk diri kita sebagai bangsa Indonesia. Di sanalah Pancasila itu berfungsi sebagai kunci untuk kita tetap menjaga ideologi tanah air kita. Oke, berarti menurut Kak Regi, pendapatnya Kak Regi itu adalah relevan Kak ya? Setuju berarti ya? Oke, thank you so much Kak Regi. Terima kasih sudah mengobrol dengan kita di sini. Iya, sama-sama semuanya. Dadah. Bye-bye. Good luck ya. Oke, halo guys, jadi kita lagi bareng sama orang yang bikin Sisma itu bersih dan rapi tiap saat. Oke, halo Bapak, boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, Swastiastu, saya Pak Sado. Oke, wah senang banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak di siang hari ini. Nah, kita ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih, Pancasila itu bisa nggak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa. Bisa diterapkan dalam sehari-hari, contohnya ya berdoa dalam sehari dalam rumah tangga. Oke, berarti itu udah masuk ke Pancasila sila ke pertama ya Pak? Ya. Oke, jawaban dari Pak Sada itu benar banget ya guys. Nah, saya mau lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Saya menanya, Ya. misalnya salah satu dari Pancasila itu hilang, menurut Bapak itu bakal gimana? Bisa hancur, karena dalam Pancasila itu ada kesatuannya. Bisa. Oke, setuju banget nih Pak. Nah, kita ke pertanyaan ketiga ya Ya, Pak? ya. Oke, kalau menurut Bapak nih, kenapa sih Pancasila itu masih bisa dipakai sampai sekarang? Nah, karena Pancasila itu relevan, karena bisa diterapkan dalam sehari, dalam rumah tangga, atau dalam pun di lembaga, dimanapun bisa dipakai. Oke, berarti masih ada aksi nyatanya ya Pak? Bisa. Iya. Benar banget ya. Nah, Pancasila itu bukan cuman harus dihafal aja, tapi juga harus diterapin di kehidupan sehari. Kasih jawabannya ya Bapak. Ya, sukses.